Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Fatur Rahman. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama ada jenis kabel koaksial atau koaksial juga disebut dengan BNC, yakni singkatan dari Bayonet North Connector atau biasa disebut dengan koaks. Dalam bahasa Indonesia, kabel koaksial ini bisa disebut juga sebagai kabel spaksi atau sesumbu. Sedangkan arti kabel koaksial pada dunia jaringan komputer adalah jenis kabel yang berguna sebagai media transmisi terarah untuk perpindahan arus data pada dunia jaringan komputer. Kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Ada beberapa tipe kabel koaksial, diantaranya ada hardline, triaxial cable, rigid line, dan radiating cable. Koaksial cable memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan media transmisi lainnya. Di antaranya, yang pertama, dia memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbps sampai 100 Mbps. Yang kedua, ukuran konektornya tergolong sedang. Yang ketiga, dia memiliki panjang maksimal 555 meter. Yang keempat, terbuat dari kawat baja berlapis tembaga dan dilapisi oleh beberapa isolator sebagai isolasi gangguan. Yang kelima, memiliki batasan koneksi sebanyak 30 device. Yang keenam, setiap segmen dilengkapi dengan ground. Adapun contoh penerapan dan instalasi kabel koaksial pada kehidupan sehari-hari, diantaranya kabel antena TV, LAN, kabel pemancar, kabel pada lift, terowongan bawah tanah, peralatan militer, kabel koneksi antar hardware pada stasiun TV atau radio. Kabel berikutnya adalah jenis kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini merupakan sebuah kabel yang mempunyai dua konduktornya yang digabung dengan tujuan lain akan dapat mengurangi gangguan pada elektromagnetik yang dapat terjadi di luar. Selain itu, kabel twisted pair merupakan media guided yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Jenis media transmisi ini adalah media transmisi yang umum dipakai terutama dalam dunia jaringan komputer. Nah, berdasarkan jenis kabel twisted pair terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yang pertama ada UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kedua ada STP, Shielded Twisted Pair. Yang ketiga ada SSTP atau Screened Shielded Twisted Pair. Nah, yang keempat ada SUTP atau Screened Unshielded Twisted Pair atau bisa disebut juga FTP. Nah, cara kerja kabel twisted pair adalah dengan cara menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan penerima. Kabel twisted pair terbagi menjadi dua jenis, yakni ada kabel STP dan kabel UTP. Yang pertama, kabel STP merupakan sebuah jenis kabel yang memiliki lubang pembungkus tembaga atau aluminium foil. Nah, yang kedua UTP atau Unshielded Twisted Pair yang terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit yang masing-masing memiliki kode warna yang berbeda dan saling berpasangan. Kabel UTP terdapat beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Yang ketiga, tidak memiliki pelindung. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang keempat, menggunakan konektor RJ-45. Yang kelima, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Yang keenam, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Berikutnya adalah jenis kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Untuk ukurannya lebih kecil dari sehelai rambut yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, saat ini fiber optik digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Umumnya kabel fiber optik digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi. Misalnya untuk menghubungkan jaringan antar pulau, menghubungkan antara kantor cabang, gedung, dan lainnya. Kabel fiber optik sangat bermanfaat untuk mentransmisikan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau. Adapun jenis-jenis kabel fiber optik berdasarkan mode transmisinya terbagi menjadi dua atau menggunakan dua jenis kabel, yaitu fiber optik mode tunggal atau single mode. Sesuai namanya, jenis kabel fiber optik ini
memiliki transmisi tunggal, jadi hanya bisa mentransmisikan cahaya melalui satu inti dalam satu waktu. Nah, yang kedua ada fiber optik mode multi atau multimode. Fiber optik ini kebalikan dari fiber optik tunggal, yaitu memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran kurang lebih 625 mikrometer. Adapun fungsi fiber optik, nah di sini dapat kita simpulkan bahwa fiber optik berfungsi untuk menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan komputer yang sama. Fungsi fiber optik sama dengan kabel pada umumnya. Namun dengan satu keistimewaan, yaitu fiber optik bisa memberikan akses maupun transfer data dengan kecepatan yang tinggi. Nah, itulah pembahasan dari saya, sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf.